Ini kenyataannya sekarang ada beberapa sekolah yang mempraktekkan konsep nabung nilai. Jadi nabungnya itu begini, di semester awal itu memberi nilai sengaja kecil, gitu, dikecilkan. Semester berikutnya dinaikkan, semester terakhir lebih naik tinggi lagi. Jadi kesannya nilainya naik, gitu. Karena katanya supaya bisa lolos SNBP, maka nilai yang bagus itu nilai yang menanjak, begitu. Nah itu kalau di Unpad, apakah memang apakah memang penyeleksian itu berdasarkan nilai yang naik, seperti itu, atau menanjak, atau gimana, Prof. Alia? Ya, baik, terima kasih Pak Dandi. Ya banyak sih ya terjadi yang seperti yang tadi disampaikan. Jadi memang kalau terkait penilaian untuk SNBP-nya sendiri, kita lihat dari skor rata-rata sebenarnya Pak ya. Jadi ya masalah naik turun nggak pengaruh sebenarnya, nggak ada pengaruhnya. Jadi dari rata-rata dan kemudian ada skor bobot mata pelajarannya kan ada perbedaan gitu ya untuk kemudian program studi yang dituju, dan ada faktor koreksi juga dari tadi yang disampaikan indeks sekolah ya. Jadi memang faktor-faktor itu yang kemudian sebenarnya menentukan untuk terkait kelulusan. Jadi kalau misalnya nilai dari awal misalnya 70 terus nanti at the end 100 misalnya gitu, atau ada yang awalnya dia stabil gitu ya 100 terus, atau kan rata-ratanya akan beda ya nanti, karena yang kita lihat ada rata-rata dan bobot mapel tadi. Jadi mapel mana sih yang kemudian mendukung untuk yang program, setiap program studi kan ada perbedaannya untuk dari sisi bobot itu tuh mungkin Pak. Kalau nilainya fluktuatif Bu, misalnya di kelas 10 dia rajin banget, nilainya bagus, di kelas 11 dia udah mulai pacaran, drop tuh nilainya. Kelas 12 putus, dia mulai cerah lagi kan, naik lagi nilainya gitu. Itu gimana, ngaruh nggak? Enggak, karena kan tadi rata-rata balik lagi ya. Selama rata-ratanya ya tetap lebih oke dibanding yang tadi walaupun naik, tapi tetap di bawah ya nggak pengaruh juga ya. Gitu. Oke, baik ya. Ya, yang nggak boleh itu adalah stabil tapi di bawah. Betul, ya stabil ya. tapi stabil ya. 70 misalnya ya enggak juga ya, karena kan tetap kita grading juga. Jadi selama dia udah masuk eligible, yang akan dilihat adalah rata-rata ya. Betul. Jadi masalah naik turunnya itu tidak menjadi indikator utama untuk dilihat. Iya, tapi kan tetap karena kompetisi ya artinya rata-ratanya adalah rata-rata tertinggi berarti ya dibanding yang temennya yang lain berarti ya. Itu sih. Karena ini sifatnya kan kompetisi tetap dengan nilai teman-temannya. Ya, oke. Makasih. Nah, Prof, ada satu pertanyaan lagi nih yang paling populer ditanyakan. Saya kemarin baru selesai pameran, Pak. Dan itu pertanyaan yang selalu muncul ketika ada orang bertanya sama saya. Unpad nerima pilihan kedua enggak katanya. Tapi gini pertanyaannya, belum selesai. Dibilang gini, kalau ternyata ada 2 orang anak nih, dia tuh anak yang pertama yang A lah sebut itu ya, dia tuh nilainya tuh baik. Dan dia menempatkan Unpad di pilihan pertama. Lalu ada orang kedua, anak kedua, itu nilainya tuh lebih tinggi. Tapi Unpadnya ditaruh di pilihan kedua. Nah itu kebijakannya gimana sih? Apakah kita milih yang pertama aja atau yang nilainya aja? Oke, kalau untuk di Unpad sebenarnya peluang lulusnya sama ya Pak ya. Karena kita tidak mengambil tadi mungkin ada tadi statement penjelasan Pak Bekti bahwa ada yang full hanya pilihan satu misalnya Pak ya. Nolak-nolak Ya seolah-olah. Karena tadi kalau di grading 80% hampir semua pilihan satu dulu gitu yang kemudian diambil. Itu ya kaitannya sebenarnya sama kuota sih ya. Kaitannya dengan kuota sebenarnya. Jadi kalau kita bicara peluang pilihan 1 atau 2 di Unpad gimana? Peluangnya sih sama gitu ya. Karena yang dilihat ada passing grade dari nilai gitu ya. Ya, jadi pilihan 1 atau 2 ya pilihan tergantung dari passing grade nilainya sendiri seperti apa. Jadi kita tidak kemudian ketika pilihan 2 terus tutup gitu ya, nggak akan mungkin bisa masuk Unpad, enggak. Enggak ya, oke tuh. Itu ya Ibu Bapak Guru dan para adik-adik siswa, Unpad tuh nggak pilih-pilih kok ya. Jadi mau pilih 1, pilih 2, yang penting yes pilih Unpad itu pasti insya Allah bisa diterima kalau memang nilainya pas, nilainya bagus. Tapi ya tergantung kota juga. Jadi kalau selama ini banyak yang kemudian pilihan kedua nggak keterima, bukan karena mungkin nilainya nggak masuk, atau karena itu pilihan kedua, tapi karena kuotanya habis, dihabiskan oleh yang pilihan pertama. Itu mungkin penjelasan yang lebih masuk akalnya seperti itu ya. Tapi jangan khawatir, silahkan masukkan saja di pilihan 1, pilihan 2, bahkan pilihan keempat sekalipun, Unpad, apabila memang kuotanya masih ada, nilainya masuk, itu insya Allah bisa masuk ya, kayak begitu ya. Karena kita melihat betul-betul nilai ya, bukan masalah pilihan ya. Alhamdulillah. Itu Pak Bekti, kalau Unpad mah baik.
Baik, ini Pak Bekti, saya mau nanya ini nih. Ada pertanyaan yang apa ya? Ini juga saya tanyakan juga tahun lalu ya, dan jawabannya itu masih nggak jelas. Dan saya ingin konfirmasi nih. Kalau tadi kan disebutkan oleh Pak Bekti, kalau ternyata SNBP-nya lulus, harus diambil. Karena kalau tidak diambil, udah kiamat. Gitu kan ya? Nggak bisa ngambil lagi SNBT. Nah, sekarang kasusnya adalah anak ini lulus SNBP. Kemudian dia kuliah, dia ambil tuh. Kuliah selama setahun, kemudian setelah setahun dia pikir, saya pengen nyoba lagi nih untuk ikutan lagi seleksi nasional, karena ternyata ilmu yang sebenarnya ingin saya ambil itu bukan yang ini. Nah itu boleh nggak? Nggak boleh, nggak bisa. Pasti. Nggak bisa. Nggak punya nilai UTBK, karena dia kan harus ikut UTBK kan. Nggak bisa, pasti nggak bisa. Mandiri juga sudah diaturan juga demikian. Tadi kan udah jelas, yang lulus SNBP 2023, 2024, 2025 tidak akan bisa daftar aja nggak bisa di UTBK maupun Mandiri. Begitu. Ya, Walaupun sebenarnya dia daftar ulang dan ikut kuliah, gitu. Tapi tahun berikutnya dia ikut lagi. Tetap nggak bisa, karena kan dia sudah terdata. Begitu dia diumumkan tanggal berapa? Tanggal 18 ya, 18 Maret kita umumkan, maka si anak ini langsung kita berikan datanya ke semua PTN. Oke. PTN tahu anak ini sudah diterima di SNBP. Maka ketika di Mandiri membuka aplikasi, harusnya begitu dia daftar menggunakan INSN dan nama itu, Anda sudah diterima di SNBP. Oh gitu ya. Walaupun Kalau UTBK karena di kami jelas pasti coret, sudah nggak bisa. Iya, iya, Daftarnya udah nggak bisa. Iya. Pasti. Walaupun dia SNBP-nya ikut tahun lalu dan sudah kuliah, Iya, tahun berikutnya dia nggak bisa. Tidak peduli dia kuliah atau nggak kuliah, diambil atau daftar ulang atau tidak daftar ulang, Iya. tetap nggak bisa. Asal sudah lulus, sudah dikunci. Pokoknya sudah dinyatakan diumumkan lulus, sudah tertutup kemungkinan. Gitu. Oke. Nah itu ya. Jadi itu klarifikasinya langsung dari sumber pertama ya. Jadi hati-hati kalau memang SNBP itu untuk betul-betul yang sudah yakin banget ya mau kuliah gitu loh. Jangan yang cuma coba-coba ya. Karena kalau kita pakai coba-coba jadinya malah nggak bisa nyoba yang lain. Begitu sudah keterima ya. Ya itu perhatian ya buat kita semua ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dari medsos. Tapi sebelum ke situ sedikit nih mau ngomongin masalah tadi yang menarik nih dari Prof. Alia. Unpad membuka penerimaan khusus jalur disabilitas ya. Itu apakah memang ujiannya khusus, soalnya berbeda, dan apakah ada pendampingan nih di Unpad? Nah ini mungkin banyak yang bertanya nih di luar. Ini sebagai informasi, di luar sini ada teman kami juru bahasa isyarat yang juga menerjemahkan apa istilahnya, interpretasikan apa yang kita bicarakan sekarang. Jadi teman-teman disabilitas di luar sana bisa mengikuti pembicaraan kita ini. Gimana Bu? Ya, baik, jadi mulai tahun ini ya Pak ya, kita buka kemudian untuk jalur untuk disabilitas dengan persentase 2% maksimum. 2%. Ya, karena mungkin kan ya bisa jadi terisi, bisa jadi tidak gitu ya Pak, tapi kita sediakan maksimal 2%, jadi itu sudah bisa dilihat di laman SMUP, tapi kalau untuk terkait periodenya kan nanti mengikuti dulu yang SNBP dengan SNBT ya, karena ini seleksi mandiri masuknya. Terus kemudian untuk terkait ininya sendiri pada saat pendaftaran nanti akan mengisi form untuk disabilitasnya seperti apa. Jadi nanti kemudian untuk ujiannya sendiri kan akan online ya, untuk ujian SMUP. Online. Jadi kita menggunakannya nilai ujian SMUP atau UTBK. Karena di UTBK juga kan ada fasilitas untuk kemudian teman-teman yang disabilitas. Jadi bisa menggunakan nilai UTBK atau nilai SMUP. Nah untuk yang kalau mengambil yang kemudian jalur nilai ujian SMUP itu berarti ujiannya sendiri kan online kita ujiannya. Tapi untuk kemudian teman-teman dari disabilitas yang kemudian ingin ujiannya di Unpad, kita fasilitasi dengan komputer yang kemudian jadi disediakan fasilitas untuk aksesibilitas dengan pendamping. Tapi by request berarti ya Pak? By request. Ya by request. Okay. Jadi kalau memang dibutuhkan ya kita ada gitu ya, untuk kemudian terkait itu. Iya. Ini pendampingannya untuk semua bentuk disabilitas ya artinya ya. Iya. Untuk yang vision, untuk yang hearing ya, untuk yang juga kendala dalam berbicara, begitu ya, semuanya ada pendamping ya. Oke, artinya pada saat ujian itu akan ada pendampingan apabila dilaksanakan di pusat UTBK Unpad. Ya, ketika datang misalnya ke Unpad, karena kan ujian SMUP-nya sendiri kan online.
Oh sorry, bukan pusat UTBK, ini mandiri ya? Iya, pada saat mandiri. Jadi pada Oke. saat dia misalnya memilihnya bukan hasil UTBK tapi yang SMUP, itu kan artinya akan ujian online sesungguhnya Ya, kalau untuk ya, yang SMUP. ya, ya. Tapi kalau pesertanya sendiri ingin datang ke Unpad, maka Online-nya di seperti yang sini tadi, gitu ya? iya, Online-nya di kampus ya, Unpad. betul. Siap. Di Jatinangor apa di Unpad? Di DU? Di Jatinangor. Jatinangor ya? Iya. Oke. Itu teman-teman disabilitas ya, mudah-mudahan bisa di-translate. Boleh kalau memang dibutuhkan ujiannya di dalam kampus karena di Unpad akan disediakan pendamping. Gitu ya. Tapi itu berlaku untuk ujian mandiri. Sendiri. Kalau yang UTBK saya pikir kita sudah punya pusat UTBK Iya, menyediakan iya. tempat untuk ini ya khusus. Kalau di Jawa Barat tuh berarti di UPI ya, kalau Di tidak UPI, salah ya. iya, betul. Di UPI ya. Oke. Baik, makasih Prof. Alia ini memperjelas ya bagi teman-teman penyandang disabilitas yang memang ingin kuliah di Unpad. Ingat kita punya 2% ya. Itu sudah slot untuk kalian untuk bisa bergabung dengan Unpad. Baik, ini ada beberapa komen nih di Instagram nih. Di Instagram, ini dari siapa ini? Nggak jelas nih yang pertama nih ya. Atau dari sini deh. Akunnya @nitritebe. Susah. Yang merasa punya akunnya susah, tolong diganti dulu ya, biar gampang dibaca. NITRYTB, gimana bacanya ini ya? Nitribe, ya. Oke. Izin bertanya, ini aku dari luar provinsi nih mau ngambil Unpad, apakah benar peluangnya kecil katanya untuk lolos? Nah, ini gimana nih? Saya akan nanya ke Pak Bekti kalau ini. Langsung Prof. Alia. Oke. Ini bicaranya tentang mandiri ya berarti atau apa nih ya? Apapun. Jadi Oke. milih di SNPMB tapi milihnya Unpad, tapi dia asalnya misalnya dari Manokwari gitu. Nah, ini Ya, gimana nih? ya, oke. Tadi mungkin disampaikan Bu Warek ya di sambutan ya bahwa kita sebenarnya kan membuka justru open untuk semua ya, Open. makin untuk pemerataan karena memang visi kita sendiri adalah untuk inklusivitas. Jadi Ya. memang yang nggak kemudian dari Manokwari atau dari mana terus jadi nggak bisa masuk Unpad ya. Ya, ya, ya. Jadi kalau terkait pertanyaan tadi justru sekarang misalnya kita menyediakan jalur yang lain tambahan itu justru untuk kemudian memperbesar ya, memperluas Baik. pemerataannya untuk kemudian bisa masuk ke Unpad. Kuncinya di inklusif. Ya. Inklusif itu bukan hanya masalah disabilitas saja Ya, ya, betul. tapi juga kita menyediakan tempat untuk mereka yang memang berasal dari manapun, Iya. gitu ya, untuk bisa berkuliah di Unpad. Begitu ya. Jadi silakan bertanding dengan kualitas, bertanding dengan nilai ya. Siapa paling tinggi itu pasti yang masuk Unpad. Jangan khawatir. Begitu datang ke Jatinangor nanti Anda akan belajar bahasa Sunda ya. Ini Pak Bekti ini disuruh belajar susah banget. Ayo Pak, belajar bahasa Sunda Pak. Aduh, oke. Ini, nah ini mungkin untuk Pak Bekti nih. Oh enggak nih, untuk perpelatihan juga nih. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan rataan nilai dan skor yang aman masuk Unpad. Nah ini tadi yang ngomongin passing grade mungkin ya. Apakah ada informasi dari Unpad terkait dengan rataan nilai untuk SNBP maupun SNBP? Ada nggak sih kita punya informasi nilai? Karena kan kalau saya lihat kan banyak ya Pak ya terkait berapa sih passing grade tahun Iya, yang betul. lalu dan Banyak sebagainya. pertanyaan Iya. seperti Itu hanya bisa jadi patokan, tapi bukan berarti kemudian kalau nilainya segitu udah pasti masuk. Iya, iya. Karena kan kisahnya akan berbeda ya Betul. setiap tahun. Setiap tahun beda, ya. Jadi ketika 2025 ya kita bersaing dengan yang memang masuk di jalur itu di tahun tersebut. Artinya mungkin passing grade di tahun sebelumnya naik, jadinya di tahun ini dan sebagainya. Jadi memang kalau tadi ukurannya apakah kita punya ada kan suka ada rilis juga terkait itu, tapi itu bukan kemudian bisa menjadi jaminan bahwa ketika kita punya angka di atas itu kita pasti bisa masuk ke program studi tersebut gitu karena Iya, ada iya. perbedaannya setiap tahun. Mungkin lebih tepat kalau ini Pak Bekti ya, webnya BP3 juga kan mengeluarkan keketatan ya. Iya betul keketatannya betul. Itu mungkin lebih Iya, bisa jadi ya kita digunakan. lihat berapa pendaftar, berapa yang registrasi, oh kira-kira kan Nah. berapa peluang kita gitu. Tapi Iya. kalau nilai sih kayaknya itu naik turun ya. Naik turun betul, Iya, tiap karena tahun akan, beda. betul, karena akan sangat tergantung yang saat itu daftar ke prodi tersebut seperti apa. Paling perhatian aja kalau ternyata keketatannya tinggi, ya berarti nilai yang dibutuhkan Ya, masih betul, tinggi juga gitu ya. Baik, ini saya skimming aja, ini ada beberapa pertanyaan, waktu kita juga terbatas ya. Ada lagi ini dari YouTube nih, ada yang bertanya, YouTube ini namanya Dudu. Nah
Nah ini menarik nih, mempertanyakan golden ticket. Gitu. Golden ticket. Ada beberapa sekolah yang menggunakan golden ticket. Ya. Nah, apakah Unpad ada katanya golden ticket? Gimana? Ada nggak? Golden ticket dalam artian masuk tanpa apapun gitu ya Pak, Tanpa apapun ya. ke Unpad. Tadi seperti yang disampaikan mungkin ya, jadi kita ya dasarnya ya nilai UTBK, Hanya itu aja. kemudian SMUP, Ya. dan seperti yang tadi ada di persyaratan ya, jadi Ya. nggak ada yang kemudian tanpa apapun terus tiba-tiba masuk gitu ya. Ya. Kalau golden Oke. ticket kan kita bicaranya itu ya Pak ya. Betul. Paling kita punya adalah tadi ya, jalur bakat minat ya. Ya Minat betul, bakat, itu betul. baru Jadi ya. memang kan based on prestasi berarti ya, Ya. prestasi dan kemudian juga dari rapor sendiri. Jadi memang ada sesuatu yang dimiliki untuk kemudian Betul. bisa masuk. Dan belum tentu dapat juga golden Ya ticket. betul, betul. Sorry, kita nggak nyebutnya golden ticket ya, karena nggak ada tiketnya juga. Oke, ini ya, Pak Bekti, sebenarnya ada nggak sih yang disebut sebagai sekolah yang di blacklist? Ada nggak sih sebenarnya? Kalau di blacklist mungkin enggak ya, tapi kalau ditandai ya, Di list. ditandai. Jadi gini ceritanya. Mungkin ya. red ya, bukan black. Jadi gini ceritanya, SNBP itu kan kuotanya kecil ya. Kalau 100 misalnya 20% kan hanya 20 kursi. Faktanya kursi itu kan 20 kursi kan pasti dilamar lebih dari, kita ngomong sekolahnya sudah lebih dari 20 gitu kan. Berarti kan satu kursi kan satu sekolah mungkin gitu kan, kasarannya sebenarnya kan. Sehingga memang di SNBP itu seperti sudah ada kayak coupling sekolah kayak gitu loh, tanda petik ya. Kan kalau sekolah sebelah itu. Makanya biasanya kalau mau pecah telur sekolah bisa diterima situ, biasanya memang dari SNBT dulu itu ada. Dia nanti bisa menjadi trigger untuk adik-adik kelasnya. Ini bisa diperhatikan oleh PTN itu. Tapi kalau misalnya ada sekolah, misalnya diterima 10 di SNBP, kemudian yang daftar ulang cuma 2, itu diingat-ingat itu sama PTN-nya. Ingat-ingat. Ketika seleksi selanjutnya pasti akan ini 10 lagi nih, ada 12 lagi, 12 misalnya gitu. Loh itu kan yang tahun lalu cuma daftar ulang 2 gitu kan. Sudah kita kurangi lagi, tandai nanti itu. Biasanya dikurangi jadi Dikurangi ya. mungkin dikurangi jadi berapa, cuma terima cuma 3, itu biasa kayak gitu. Mau kayak gitu pasti berkurang gitu. Iya, Makanya memang sebaiknya kalau sudah diterima ya daftar ulang. Toh kalau SNBP kalau nggak mau daftar ulang kan sudah nggak bisa kemana-mana. Betul, gitu kan. betul. Itulah menyebabkan salah satunya kenapa ada aturan itu. Iya, iya. Karena terlalu banyak yang nggak daftar ulang. Sampai kemarin pun di 2024 ya, yang sampai ke Mandiri terakhir itu semua PTN itu secara rata-rata itu yang daftar ulang cuma 80% kok. Bahkan ada kedokteran nggak daftar ulang tuh ada loh. Terima kedokteran nggak daftar ulang ada di beberapa PTN yang lain itu ada ya. Jadi itulah makanya aturan dibuat seperti itu ya agar siswa yang sudah memang, makanya kalau untuk yang SBP pilihan prodi itu ya benar-benar dipikirkan matang. Kalau saya keterima saya pasti akan daftar ulang, saya akan kuliah di situ gitu. Nggak, karena nanti itu sekolah tadi nanti kasihan ada di kelas nanti ditandai nanti jadinya gitu ya. Nggak di-black ditandai gitu. Tandai aja ya. Ingat-ingat ya. Ingat gitu. Iya. Forgiven but not forgotten. Ya. Ya itu ini soalnya ada yang nanya nih. Mungkin dia pikir yang mengblacklist itu Unpad ya. Soalnya katanya sudah pernah lulus di SNBP, tapi katanya di blacklist oleh Unpad gara-gara nggak diambil SNBP-nya. Bukan masalah Unpad yang blacklist, tapi aturannya seperti itu ya. Setelah SNBP nggak diambil, udah nggak bisa lagi gitu ya. Baik, ini sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya sedikitin ya buat intermezzo ya. 5 menit lagi cukup lah. Ini ada beberapa komen di Instagram ya, yang cukup seru nih. Ini dari aduh susah, kenapa sih kalau bikin akun susah-susah dibaca ya. @skill underscore R ya. Oke. Ke pasar beli kedondong. Unpad terima aku dong. Ya Bu, dirayu nih sama anak-anak nih Bu. Mau nggak nih terima? Ambil aja, ambil ya. Terus ini apa nih? Nah ini mungkin berkaitan dengan tadi yang tadi saya sebutkan ya. Apakah orang-orang di daerah bisa masuk Unpad atau enggak? Karena ini ada @911.die with you, die with you. Dia bilang begini,
aku pelosok, mau masuk Unpad, please terima ya cintaku, katanya. Ya, jadi tenang ya, selama kamu cinta Unpad dan berusaha keras, walaupun Anda di pelosok, Bu Ali akan terima. Ya, begitu ya. Oke, dan ini banyak sekali ya komen-komen IG, makasih banyak yang sudah memberikan atensinya, dan berarti ini ngikutin live kita di IG Live, karena selain dibuka Zoom juga, kita live di YouTube Unpad dan juga Instagram Unpad ya. Baik, saya mungkin beralih ke Zoom dulu nih. Di Zoom, ini siapa ya? Oh, dari Depok. Ruang BK Al-Hasra Bojong Sari Depok, gitu ya. Ini pertanyaannya, kalau boleh bertanya, boleh. Saya ingin bertanya, silakan. Terkait bagaimana strategi untuk SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Perbankan Syariah melalui jalur SNBP, UTBK, dan Mandiri. Oke. Ini pertanyaannya berarti strategi untuk jurusan teknik ya. Teknik Komputer Jaringan dan Perbankan Syariah. Tapi lewat jalur SNBP, UTBK, dan Mandiri. Nah, ini ada bisa jawab mungkin dari SNBP dulu? Ya. Untuk SMK, ini sebenarnya juga bukan zona SMK, yang SMA juga, terutama ya adalah yang menggunakan kurikulum merdeka ya. Kalau untuk SNBP, ini sering ditanyakan, kenapa kok anak saya nih, orang tuanya biasanya, anak saya rankingnya lebih tinggi dari temennya, tapi temannya yang diterima anak saya kok enggak, padahal pilihan prodi dan PTN-nya sama. Nilainya jelas lebih tinggi yang nomor 1 misalnya gitu, yang terima nomor 5. Masalahnya prodi yang diambil itu tidak cocok dengan mata pelajaran yang dia diikuti di Kurmer ya. Karena di Kurmer yang menggunakan kurikulum merdeka sejak semester 3, 4, 5 mata pelajarannya kan macam-macam, merdeka kan gitu kan. Walaupun ada aturan harus ambil ini, ambil ini. Misalnya gini, daftar kedokteran. Yang ranking 1 pada semester 1 atau 2 dia punya nilai IPA memang. Kan sama, semester 1 sama. Tapi pada semester 3, 4, 5 dia nggak ada nilai biologi misalnya. Ranking 1 sih ya, kalau di rata-rata sama pelajar ranking 1. Tapi temennya ranking 5, tapi ada semua yang diterima yang temennya. Itu umum, terjadi di beberapa PTN begitu. Jadi untuk pilihan prodi yang dari Kurmer, lihat dia dulu mata pelajaran yang dia punya. Jadi harus bijaksana ini. Untuk SMK juga demikian. SMK ya kalau teknik jaringan komputer dan segala macam, ya jangan daftar jurusan teknik mesin gitu kan. Ya kan, itu gak cocok sudah kan gitu kan. Walaupun ranking 1 sekalipun. Mikir yang terima itu masih akan mikir gitu kan. Ya. Ya kalau misalnya komputer ke teknik mesin masih agak dekat-dekat ya. Ya, tapi kalau misalnya SMK keperawatan, daftar teknik mesin pasti terima lah gitu kan. Walaupun ranking 1 sekalipun. Ya, pasti mikir ini. Ya. Dan juga tolong adik-adik juga ketika milih prodi lihat-lihat syarat prodi itu di PTN, di laman PTN-nya, karena di laman kami itu sifatnya umum. Karena kemarin tuh ada anak keterima di jurusan di prodi keperawatan. Bukan keperawatan, prodi kebidanan. Tapi laki-laki. Kan ya harus dipindah gitu kan. Dan kalau pindah kan nggak boleh milih, terus milih kedokteran di situ. Ya nggak boleh gitu kan. Ya, nah kan tolong dilihat ya, syarat khususnya mungkin di laman informasi PTN prodinya itu ada syarat khusus gitu kan. Nah kayak gini-gini tolong diperhatikan. Kalau tadi strategi untuk yang SNBT nggak ada pilihan, memang nilai UTBK itu. Tapi nilai UTBK itu jangan kemudian membandingkan setelah ujian, membandingkan dari nilai yang ada di sertifikat UTBK. Di sertifikat UTBK itu ada 7 nilai subtes. Nilainya di rata-rata. Terus merasa lebih tinggi, temannya kok keterima padahal di rata-rata lebih rendah, saya lebih tinggi. Masalahnya nyeleksinya bukan di rata-rata, nyeleksinya semua subtes itu dikalikan bobot. Bobotnya tergantung prodi dan PTN-nya, bisa beda-beda gitu kan. Jadi bisa terjadi 2 orang memilih prodi dan PTN yang sama, yang si A dari 7 nilai 5 nilai lebih tinggi, si B cuma 2 nilai yang lebih tinggi, tapi yang diterima yang B. Karena pas bobotnya 2 itu cocok gitu loh. Taunya dari mana? Silahkan tanya kepada guru BK. Guru BK pasti paham kok. Dari 7 subtes itu, kira-kira kalau saya mau keterima di PTN ini, saya yang harus tinggi yang mana? Bisa dirasakan masalahnya. Gitu kan. Kan di situ kan ada penalaran umum, terus ada pengetahuan kuantitatif, terus ada penalaran matematik gitu kan. Kalau yang saya kan yang penalaran sama itu kan pasti tinggi bobotnya gitu kan.
Dan untuk bobot itu memang tidak disampaikan ke masyarakat ya. Itu menjadi namanya kita nilai komposit. Jadi nilai komposit itu bukan di rata-rata tapi dikali bobot, dan bobot itu berbeda-beda tiap prodi, tiap PTN gitu ya. Kalau mandiri itu tergantung masing-masing ya untuk keterima itu kan karena masing-masing punya PTN punya syarat sendiri-sendiri. Yang SNBP tadi ya, kalau peraturan permen sampai sekarang belum berubah ya. Jadi sampai detik ini kita masih pakai peraturan itu, pakai yang peraturan 345 itu bahwa untuk SNBP itu nilai rata-rata minimal 50% nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5. Kemudian itu masuk kategori A, kemudian kategori B maksimal sampai 50% bobotnya yaitu nilai prestasi sertifikat kejuaraan itu. Terus kemudian untuk prodi yang milih prodi seni olahraga ada bobot prodi seni dan olahraga. Terus kemudian ada satu lagi adalah apa ya 31. Oh, mata pelajaran 2 mata pelajaran pendukung. Tadi disebutkan ini tadi di slide-nya Bu Alia kan. 2 mata pelajaran pendukung. Cuma memang tolong milihnya juga tadi lihat-lihat mata pelajaran yang terutama yang untuk kurikulum merdeka, lihat-lihat mata pelajaran apa yang sudah dia punya. Memang tapi nanti itu tidak langsung begitu saja karena kami di MRPTNI punya kesepakatan akan dikalikan dengan faktor koreksi. Karena kan tidak fair rasanya membandingkan nilai rapot satu anak dengan anak lain padahal beda sekolah. Itu kan tidak fair. Nilainya kan nggak bisa dibandingkan apalagi rankingnya gitu kan. Sangat nggak bisa gitu, sehingga nanti ada faktor koreksi. Yang faktor koreksi tadi dengan nilai indeks sekolah tadi bisa kita tahu berapa bobotnya untuk sekolah A dibanding sekolah B dengan sekolah C. Nanti di PTN itu biasanya juga punya bobot atau indeks PTN, indeks sekolah di PTN masing-masing punya. Karena kan dia sekolah ini yang biasanya di kami, kemudian nilainya beberapa yang berdasarkan dari nilai IPK setelah dia kuliah. Jadi mahasiswa yang sudah kuliah itu akan juga IPK-nya juga akan dilihat ya. Di beberapa PTN pakai itu. Akan melihat sehingga nanti kalau misalnya ada yang daftar, oh kemarin bagus dari sekolah ini, ya kita tambah mungkin atau kita tetap konsisten seperti itu. Tapi kalau misalnya nilainya jelek IPK-nya, kita kurangin gitu biasanya gitu. Nah, itu kira-kira Pak Dadi. Oke. Jadi pilih-pilih mata pelajarannya yang harus pas dengan prodi yang dipilih. Itu apa namanya strategi yang paling jitu ya, karena kalau nggak nyambung ya juga pasti akan lulus gitu ya nggak sih. Baik, ini Ibu Bapak waktu sebenarnya udah habis ya, tapi saya coba deh mungkin di ruangan ini ada yang mau bertanya. Satu saja. Ada? Ada. Mangga Ibu, langsung sana aja. Ya. Silakan Zaidan lakukan tugas Anda. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mangga Ibu. Jadi mungkin saya sedikit saja bertanya untuk Prof. Alia, tadi untuk yang disabilitas ya, kira-kira mungkin perlu diinformasikan juga prodi mana gitu yang memungkinkan, yang menerima gitu, yang mungkin karena kan mungkin disabilitas kan macam-macam ya. Kalau misalkan ke fakultas kedokteran itu apakah mungkin gitu. Kemudian kalau untuk Pak Bekti ini punten mau nanya mengenai keamanan nilai UTBK gitu, secara Indonesia kan terkenal black hat-nya gitu Pak. Barangkali bisa diutak-atik sedemikian rupa oleh tim IT-nya gitu pengamanannya, supaya ya mungkin buat garansi kita semua bahwa nilai itu adalah murni gitu, untuk ya sesuai dengan nilai mahasiswa tersebut, calon mahasiswa tersebut. Terima kasih Pak Dandi. Baik, atur nuhun Ibu. Mangga mungkin dari Prof. Alia dulu. Ya, baik, tadi ya terkait yang untuk disabilitas. Jadi memang nanti akan updatingnya akan ada di laman SMUP ya Bu ya, terkait hal yang kemudian berkaitan dengan yang tadi persentase untuk persentase maupun program studi seperti apa yang kemudian bisa masuk. Sementara ini kami open untuk semua sebenarnya, open untuk semua. Tapi memang nanti updatingnya seperti apa bisa dilihat di laman SMUP, karena untuk seleksi mandiri kan masih ada, kami masih tunggu ya untuk sampai di tahapan di seleksi mandiri itu sampai selesai di pengumuman SNBT kan ya Bu ya. Jadi memang sejauh ini semua program studi terbuka untuk kemudian peserta disabilitas gitu ya. Jadi untuk jenis-jenis yang berbeda pastinya. Terima kasih Prof. Alia. Mangga Pak Bekti gimana? Ya, tadi tentang pengamanan ya. Jadi ketika peserta selesai menyelesaikan ujian, sebenarnya peserta ujian UTBK itu tidak online sebenarnya.
itu offline di kampus masing-masing, ya kan? Dan itu tidak ada menggunakan jalur wireless, harus kabel kan. Kalau pakai laptop harus pakai kabel. Nah, sehingga setelah selesai ujian itu akan masuk ke servernya di pusat UTBK itu. Nanti pada saat tertentu akan kita ambil, istilahnya kita ambil, bukan mereka yang kirim, kita yang ambil. Ya, nanti masuk di tim kami, kemudian kami lakukan scoring. Scoring itu memang kita makan waktu agak lama karena kita menggunakan IRT. Ya, IRT itu item response theory, itu teman-teman yang dari psikologi, apalagi bidang psikometri cukup paham bahwa soal itu punya bobot nilai. Jadi soal yang dijawab benar, maka bobotnya kecil. Karena pada satu sesi itu kan soal itu sama seluruh Indonesia. Ya cuma pada saat ujian keluarnya beda-beda. Kan sesuai dengan sekitarnya itu pasti akan beda-beda kita acak gitu. Nah nanti setelah hasil scoring itu semua dilakukan stand alone, tidak berjaringan kita. Jadi kalau mau ngerubah-ngerubah harus datang ke servernya itu gitu, datang ke tempat kami gitu. Bisa dari online nggak bisa, pakai jaringan nggak bisa. Nggak ada. Bahkan kami proses penulisan soal juga stand alone semua, nggak ada. Kami memastikan jalur-jalur tidak ada orang bisa masuk, tidak menggunakan wireless, tidak pakai jaringan ini, jadi hanya stand alone itu. Kemudian untuk terutama ini yang sebenarnya yang sering terjadi adalah ketika siswa sudah dapat sertifikat UTBK oleh siswanya itu diubah-ubah, ya sertifikatnya. Tapi kalau misalnya seperti Unpad, anggota kami yang ada 146 PTN itu mandirinya menggunakan nilai UTBK, mereka nggak perlu minta peserta untuk mengunggah sertifikatnya, nggak perlu. Mereka akan kita kasih, mereka tinggal nyebutkan siapa yang ini kita kasih, jadi pasti valid, nggak akan ubah. Yang masalah itu kan kalau ada PTS, ada PTKL, Kementerian Lembaga meminta sertifikat. Nah, karena mereka kan tidak hubungan langsung ke kami, terus meminta sertifikat sama anaknya, dan banyak terjadi. Tapi di sertifikat itu ada QR code-nya. Kalau mereka ragu, mereka bisa tanya kami, kita bisa cek ini sebenarnya benar nggak. Yang terjadi kan dua biasanya. Informasi anaknya benar, tapi nilainya di upgrade. Nilainya itu benar milik si A si B gitu, milik si A gitu ya. Tapi diganti dengan namanya dia. Dan nggak bisa sembarang-sembarang anak-anak itu mengubah nilai di situ. Nggak mungkin nilai subtes itu sama persis, nggak mungkin. Kalau ada satu subjek misalnya penalaran matematika persis 637 itu sebenarnya ada komanya. Komanya panjang sebenarnya. Tapi kan cuma 2 koma saja kan. Atau kalau nggak salah nggak ada komanya kita buat. Tapi ini ada sebenarnya. Karena apa? Kalau ada anak sama persis, maka dia 2 anak itu menjawab soalnya sama persis dan salahnya sama persis. Nggak mungkin kan itu kan. Nggak mungkin terjadi. Walaupun soalnya cuma 20 atau 20 katanya ternyata 20 tiap subtes kan 20 dan 30. Maka 30 itu dia harus menjawab sama persis. Ya, dan salahnya juga sama persis. Karena itu akan berpengaruh. Jadi nggak mungkin kalau misalnya ada orang, makanya nggak akan terjadi nilai itu sama persis. Tapi ketika ada terus juga ngarang-ngarang pasti ketahuan gitu. Itu. Jadi kita ada pengaman-pengaman macam-macam itu tadi. Salah satunya yang kita jaga adalah jangan sampai menyedikitkan mungkin pertukaran-pertukaran melalui jaringan itu. Jadi kan ya kalau hacknya tadi mau ini ya datang ke server kami, datang secara fisik orangnya gitu. Servernya kami rubah gitu. Nah itu. Kira-kira gitu gambarannya. Baik, jadi tidak terbuka ya sistem kita penilaian itu tidak secara online, tidak memakai sistem jaringan yang bisa dibuka oleh orang. Ini betul-betul servernya tertutup ya, hanya orang-orang yang punya server aja yang bisa mengakses gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan aman ya. Dan selama ini memang aman, hanya memang setelah lulus itu banyak tipu-tipu di luar itu yang punya masalah ya. Dan juga hati-hati banyak juga yang menjanjikan ya nih untuk semuanya di sini. Sangat setiap tahun selalu ada kasusnya, ada yang menjanjikan bahwa anak itu akan lulus menggunakan nama siapa begitu ya. Nah itu please jangan dipercaya ya karena masuk ke perguruan tinggi negeri itu semuanya memang berdasarkan nilai, tidak berdasarkan uang ya seperti itu. Baik Prof. Alia, Pak Bekti, ini terima kasih banyak nih waktunya sudah tersita ya untuk menjawab pertanyaan segala macam di sini. Mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Bekti sebelum kita tutup semuanya. Baik, terima kasih Pak Dadi. Jadi kami di Panitia kita berharap ya, ini kan kita mencari orang-orang yang akan menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari, gitu kan. Maka kita semua komponen, siswa, orang tua, di perguruan tinggi, kami juga yang dipercaya untuk mengelola ini, kita sama-sama punya niatan tulus agar kita melakukan ini dengan kejujuran, gitu ya.
Terus kemudian kalau ada informasi-informasi yang meragukan, di cross check ke informasi yang valid tuh ya. Jangan percaya dengan sumber-sumber selain yang sementara ini kan kami yang diminta untuk mulai ya, tolonglah ke sumber yang ada di kami. Agar tidak menjadi semakin kacau, informasi itu enggak semakin liar ya, seperti hari ini saja. Belum ditutup tadi pukul 15. Di internet sudah beredar pengisian PDS diperpanjang sampai 8 Februari. Padahal tidak kami perpanjang, ada. Saya langsung dikirim ini sudah ada yang muncul di web. Dan itu sudah dipercaya sekolah yang lain yang memang belum selesai. Gitu loh. Yang menuntut segala macam, ya kan? Seperti itu. Jadi tolong kita bersumber informasinya dari yang memang valid saja. Karena susah kita Bapak Ibu semua mengkonfirmasi ke informasi seperti itu. Kan sulit gitu kan. Ya. Itu saja mungkin dari kami. Baik, terima kasih. Pak Bekti. Mungkin Prof. Alia ada yang sampaikan? Baik, terima kasih Pak Dandi. Jadi dari saya mungkin closing statement-nya adalah ini mungkin ya, sebenarnya kami tunggu adik-adik semua gitu ya, adik-adik SMA yang kemudian akan bersama-sama dengan kami di Unpad untuk kemudian nanti kita bisa sama-sama memajukan Indonesia pada ujungnya gitu ya, karena pasti tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bekti, adik-adik semua masuk ke sini nanti bersama-sama dengan kami untuk kemudian belajar bersama-sama, meningkatkan kompetensi, dan kemudian nanti ketika selesai kita bisa memberikan sesuatu pada bangsa ini gitu ya, dengan berbagai fasilitas yang sudah diberikan oleh Unpad. Mudah-mudahan adik-adik semua nanti yang masuk ke Unpad bisa kemudian menjadi pengganti pemimpin bangsa yang saat ini sedang menjadi pemimpin kita semua gitu ya. Dan mungkin juga akan menggantikan saya dan Pak Bekti semua di sini untuk kemudian nanti bersama-sama kita bisa membangun bangsa ini gitu ya. Itu mungkin, dan kemudian karena ini kalau kita bicara terkait masuk ke universitas, itu kaitannya bukan hanya terkait dengan kemampuan akademik ataupun non-akademik, tapi juga ada faktor lain. Mungkin terakhir, banyak-banyak berdoa mungkin ya Pak ya. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta doa dengan orang tua, itu terutama pada sekarang masa SNBP mungkin ya. Kalau tadi bicara dari Pak Bekti, ini jalur karpet merah, jadi sepertinya doa yang persentasenya juga lumayan gitu ya untuk di seleksi masuk universitas ini, karena kita bersaing dengan puluhan ribu siswa yang sama-sama lulusan terbaik gitu. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Alia. Jadi ada 4 jalur ya, jalur SNBP, Mandiri, dan jalur langit. Ya. Langit, betul. Oke. Baik, terima kasih banyak Prof. Alia dan Pak Bekti atas waktunya, dan sobat aku semua, baik yang hadir di ruangan ini dan juga yang hadir secara daring, Ibu Bapak Guru serta siswa SMA yang berniat masuk ke Unpad. Demikian acara aku kita hari ini. Aku itu adalah ayo kenal Unpad ya, tapi bukan berarti ini kita mengenal Unpad saja, tapi juga mengenal sistem penerimaan secara nasional. Jadi saya tutup mungkin sesi talk show ini dengan pernyataan seperti ini. Beli tahu di Jepang, nggak usah di Sumedang juga ada. Masuk Unpad, yes pilih Unpad. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Zaidan. Oke, terima kasih banyak ya Pak Dandi yang telah membawakan acara dengan sangat menyenangkan. Dan terima kasih juga kepada Pak Bekti dan juga Prof. Alia yang sudah memberikan kita informasi terkait SNPMB dan juga seleksi masuk Universitas Pajajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Akang, Teteh, dan juga teman-teman calon mahasiswa Unpad 2025 yang telah menyimak acara sosialisasi SNPMB dan seleksi masuk Universitas Pajajaran 2025. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kecermatan untuk menentukan pilihan. Cari tahu dan tentukan pilihanmu sekarang. Because Abraham Lincoln once said, the best way to predict the future is to create it.
Saya Raffi Zaidan, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Universitas Pajajaran.